Shalom sahabat, dengan Pastor Fabio di sini dan kita akan lanjutkan renungan kita dari Yeremia pasal yang ke-10. Banyak hal terjadi di media sosial ya. Ada berita yang viral, ada peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal. Lalu ketika kita membaca ataupun melihat peristiwa tersebut, maka kita dengan tanpa sadar gitu ya, kita mempercayainya dan juga memviralkan tanpa tahu sebenarnya ini berita apa, ini tuh peristiwa apa, dan seterusnya. Yang penting pokoknya viral aja gitu. Dan itu juga mempengaruhi pikiran kita. Bahkan bisa mempengaruhi iman kita. Yeremia di pasal yang ke-10 juga sama. Dia sedang membandingkan antara berhala yang dibuat dari benda-benda dengan Tuhan Allah yang memiliki kekuasaan. Ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Yeremia sudah mengingatkan bahwa walaupun itu viral, walaupun bangsa-bangsa yang lain itu gentar terhadap sesuatu itu, tapi janganlah engkau sampai terpengaruh. Sesuatu menjadi berhala ketika kita lebih mengandalkannya daripada mengandalkan Tuhan. Ada satu nilai yang bergeser. Di ayat yang kelima, berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Jadi Yeremia sudah sangat jelas sekali ya membedakannya ya. Berhala itu saja engkau harus angkat, engkau harus bawa, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa engkau mempercayainya? Ini satu kontras. Kalau manusia itu katanya pintar, tetapi kenapa sampai manusia sedemikian bodoh, tidak menggunakan akalnya sampai menyembah kepada berhala? Di ayat yang ke-6, Yeremia betul-betul mengkontraskan lagi dengan kekuasaan Tuhan. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaannya. Yeremia mengingatkan bahwa Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Dia itu adalah raja atas segala bangsa, pencipta langit dan bumi, Allah yang kekal, sumber hikmat dan kehidupan. Semakin kita mengenal kebesaran Tuhan, semakin kita terdorong untuk menyembah dengan hormat. Ini luar biasa ya. Jadi seharusnya kita tuh semakin mengenal Tuhan, semakin tahu bahwa Tuhan itu tidak tergantikan oleh apapun. Di ayat yang ke-23, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan langkahnya. Yeremia mengakui bahwa ini adalah keterbatasan daripada manusia. Seringkali kita ingin mengendalikan seluruh hidup kita sendiri ya, namun firman Tuhan mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang mengetahui masa depan. Artinya, kalau kita tidak bisa melakukan apapun, dan kita harusnya bergantung kepada Tuhan, bukan mengandalkan berhala dalam kehidupan kita. Seorang anak kecil lebih memilih memegang payunan mainan daripada payung yang sesungguhnya. Dia pikir, nanti kalau hujan, dengan payung mainan, aku bisa menghalau hujan. Apa yang terjadi ketika hujan datang? Dia buka payung mainannya, dan hanya beberapa menit kemudian payung mainan itu rusak, tidak sanggup menahan curahnya hujan. Demikian juga dengan kehidupan kita ya. Kita terkadang menaruh hal-hal harapan yang tampaknya kuat, tetapi sebenarnya rapuh. Jangan sampai kita mengandalkan yang tampaknya kuat, tetapi sebenarnya rapuh. Tetap kita mengandalkan dan mengetahui Allah itu besar dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.